Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sekarang Ogil ada di lab komputer ya. Mudah-mudahan minggu besok kalian PTM ya, tidak ada di lab, ya bisa menikmati fasilitas lab school. Hari ini saya akan cek tugas kalian apakah sudah jadi ataukah belum. Ya, saya akan mulai dari saya claim host dulu ya. Udah di claim host belum ya? Oh, hostnya udah saya. Oke, makasih. Saya cek dulu 7G ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Absen 29 nggak masuk ya? Absen 29 itu Rais Azam, Pak. Rais Ajam. Sakit ya? Bagaimana? Ada informasi Rais Ajam? Nggak ada, Pak. Baik. Absen 1 Alvaro, silakan tampilkan alamat blognya. Belum selesai, Pak. Belum selesai. Padahal udah 2 minggu ya, belum selesai. Alwina. Alwina. Saya minta kalian saling berkomentar ya. Silakan kalian saling berkomentar di blog kawan lainnya. Minimal ada 10 komentar yang membaca tulisan kamu. Ya. Siapa di antara kalian yang tugasnya sudah selesai dapat nilainya 100? Silakan langsung tampilkan di layar. Hari ini yang selesai tugasnya menampilkan di layar nilainya 100. Ada? Kenzi? Sudah siap Kenzi? Kenara, siap? Kemarin saya udah jelasin bab 3 belum ya? Ya. Di bab 3 ini tentang teknologi informasi dan komunikasi. Di sana kita berharap teman-teman mampu memanfaatkan tools perkapalan yang banyak digunakan untuk perkantoran. Mulai dari surat elektronik, laporan, surat presentasi, mengelola folder, file, dan mencari informasi. Nah, tujuan pembelajarannya ini. Ya, jadi kalian diharapkan sudah bisa menjelaskan termuka berbasis grafis dan komponen-komponennya, menerapkan surat untuk berkomunikasi dengan baik dan santun dengan bahasa yang sesuai, menggunakan peramban untuk mencari dan memilah informasi, membuat dan mengelola folder file dengan terstruktur sehingga memudahkan akses yang efisien, membuat dokumen pengolah kata dan presentasi dengan menggunakan fitur dasar aplikasi perkantoran. Nah, ini apakah yang terjadi andai kita tools tidak ada? Nah, yang terjadi program nggak jalan. Konsep ini nanti yang kita kenalkan, pengenalan GUI, perambah dan search engine, aplikasi perkantoran, ada pengolah kata, saya Word, ya, dan presentasi. Lalu ada email, surat elektronik, folder, dan file. Nah, ini nanti latihannya bisa kalian lihat di halaman 39 sampai 16. Nah, itu udah
Sudah saya kirim ya ke WA Group kemarin tuh. Saya sudah kirim ke WA Group. Silakan. Absen 2 Alwina, apakah sudah selesai? Sudah, Ya, silakan ditampilkan Alwina. sebentar. Ya. Saya ambil piring dulu sebentar ya, ambil minum. Gimana? Alvina? Silakan dibaca. Baca. Silakan dibaca Alvina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, saya Alwin Diandra Harmaya dari kelas 7B. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman pertama sekolah tatap muka setelah hampir 2 tahun tidak bertemu dengan guru. Pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, saya mengikuti PTN 100% di SMP Rawamangun, Jakarta. Saya merasa sangat senang sekolah dan bertemu dengan teman-teman dan guru. Saya juga merasa senang dekatku. Saya berangkat di antar mama saya. Saya hampir terlambat karena sempat terjadi kemacetan menuju sekolah. Begitu juga saya sarapan di mobil karena terjadi dan sudah lama tidak bersekolah. Saya tidak terbiasa sarapan pada jam tertentu. Pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, dalam kelas siswa-siswi dapat memilih tempat duduknya. Siswa-siswi juga duduk bersama. Pada hari pertama, jadwalnya adalah kita bahasa Inggris dan agama Islam. Untuk matematika, gurunya adalah Pak Fadil. Dia mengajari tentang perpustakaan. Pelajarannya terasa agak sulit karena pelajaran matematika bukan favorit saya, tetapi Pak Fadil orang yang sangat. Kemudian dilanjutkan dengan pelajaran Goe Wiki bahasa Inggris. Goe adalah wali kelas kami. Dia merupakan guru yang baik, sabar, dan hati. Dan pelajaran ini terasa cepat karena dan pelajaran ini tidak menyenangkan karena pelajarannya dan boleh mengajarkan jam istirahat.
Saya keluar bersama dengan teman dan bekal tugas lain itu orang keliling sekolah. Tapi lanjut kita bertemu dengan kucing dan mencoba tetapi ia kabur dan mencoba mencapai saya. Lanjut berkeliling dan mengejarkan sesuatu lagi awal dan orang mengatakan bahwa tidak terasa jam sudah selesai saat kembali ke kelas. Pelajaran benar tersebut saya dan saya dan beberapa teman kelas sudah ke depan memimpin pada dan tapi semua huruf vokal diambil menjadi lain kali saya tidak boleh lupa membuat surat kembali ke kursi. Kita mengajari tentang setelah selesai pelajaran saat jam pulang sekolah saya dijemput oleh mama, tante dan saya. Kemudian kami memakan siang. Setelah pengalaman saya hari pertama dan bertemu teman-teman dan guru, saya lebih menyukai sekolah dibanding sekolah PJJ karena saya sangat bosan belajar. Saya bosan dengan teman-teman saya dengan teman yang belajar lebih sulit di sekolah PTN dan kami juga maka juga tidak terjadi lonjakan yang membuat kita harus berpikir lagi. Semoga kita semua sehat terus ya, amin. Sekian dari saya, wassalamualaikum. Sudah. Keren, bagus. Nilai 100, Alwina. Siapa lagi yang mau dapat nilai 100? Silakan saling berkomentar, block walking. Aulina mungkin bisa dituliskan alamat blognya di Zoom. Di chat Zoom. Ya, di link Zoom. Siapa lagi yang udah? Aku boleh. Pak, saya sudah boleh nggak, Pak? Boleh, silakan Diva. Pengalamanku PTM di SMP Lab School Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Nah, pengen tahu nggak sih apa yang bakal aku tulis di blog kali ini? Betul banget, aku bakal bahas tentang PTM atau pembelajaran tatap muka dan bagaimana pengalaman aku PTM di SMP Lab School Jakarta. Jadi tanpa banyak ngomong lagi, yuk temenin aku cerita tentang pengalaman aku PTM kali ini. Wih, nggak kerasa ya teman-teman, ternyata kita udah bisa balik belajar seperti dulu lagi sebelum adanya pandemi. Banyak banget sekolah yang sudah 100% buka untuk PTM loh. Sekolah kalian termasuk nggak nih? Semoga kita semua bisa cepat-cepat PTM ya. Oh iya, balik lagi ke topik pembicaraan kita. Sekolah aku SMP Lab School Jakarta udah 100% PTM nih. Keren kan? Pasti dalam Lab School gitu loh. Nah, kali ini aku bakal ceritain gimana pengalaman aku PTM di SMP Lab School Jakarta. Pertama kali aku PTM yaitu di hari Senin tanggal 3 Januari 2022. Aku bisa dibilang datang dengan cepat karena saat aku tiba di kelas, aku sendirian.
Aku bisa memilih bangku aku sendiri dan kebetulan karena aku yang paling pertama datang, aku bisa memilih dengan bebas. Hehe, aku memilih bangku di barisan paling akhir dan di depan meja guru. Walaupun akhirnya aku menyesal karena kurang bisa melihat papan tulis, tapi mau bagaimana lagi aku yang memilih dan harus menerima resikonya. Makin lama semakin banyak teman sekelasku yang datang. Begitupun dengan bangku-bangku di kelasku, semuanya perlahan-lahan penuh. Aku mau ngobrol bersama teman-temanku. Mereka semua sangat seru. Wali kelasku datang dan memberitahu beberapa peraturan yang diterapkan untuk PTM kali ini. Hari ini, Senin 3 Januari 2022, aku mempunyai 3 mata pelajaran. Pengen tahu nggak nih mata pelajaran apa aja yang aku pelajari di hari pertama PTM? Yuk langsung aja kita lanjut. Memulai hari dengan pelajaran pertama yaitu matematika. Siapa nih yang suka sama pelajaran matematika? Matematika kali ini aku diajar dengan Pak Fatir. Pak Fatir sangat lucu loh, pelajarannya berjalan dengan lancar dan seru. Aku banyak bersosialisasi dengan guruku maupun teman-temanku. Selanjutnya ada mata pelajaran favorit aku yaitu bahasa Inggris. Kebetulan yang mengajarkan pelajaran bahasa Inggrisku adalah wali kelasku sendiri, Ibu Wiwit. Aku sendiri suka dengan pelajaran bahasa Inggris karena sangat seru dan tidak terlalu susah untuk Wiwit, aku dan teman-temanku ketawa dan banyak mengobrol. Pokoknya 10 dari 10 untuk pelajaran kali ini. Sebelum kita lanjut ke mata pelajaran ketiga, ada istirahat 40 menit. Aku dan teman-temanku pergi makan bersama. Kita berbicara tentang banyak hal, salah satunya adalah bagaimana pengalaman pribadi PTM kali ini. Tidak terasa, ternyata bel sekolah sudah berbunyi yang menandakan jam istirahat sudah selesai. Akhirnya, mata pelajaran terakhir, ya teman-teman, mata pelajaran terakhir ini terdapat AIS atau agama Islam. Untuk siswa perempuan yang tidak berhijab diwajibkan untuk memakai kerudung atau bergo. Pelajaran AIS kali ini diajar oleh Ibu Ita. Ibu Ita sangat lucu. Selama pelajaran kita banyak bercerita dan semua cerita yang diceritakan sangat menarik loh. Sehabis mata pelajaran terakhir, tiba-tiba ada suara azan yang menunjukkan sudah waktunya sholat zuhur. Semua siswa berlari ke tempat wudhu dan bergegas untuk ke tempat untuk sholat. Kalian mulai dengan Asmaul Husna, dilanjut dengan sholat berjamaah dan zikir sebentar. Oh ya, Masjid Lab School ini sangat nyaman. Jadi, kalau kalian berkunjung ke SMP Lab School Jakarta, jangan lupa berkunjung ke masjidnya ya. Setelah selesai sholat, kami semua pergi ke kelas dan mengambil tes untuk pulang. Aku pergi ke depan sekolah dan menunggu untuk dijemput. Banyak sekali mobil, motor, dan gojek yang sudah menunggu. Akhirnya aku sudah dijemput dan pulang dengan selamat. Pokoknya aku sangat senang PTM kali ini. Bagaimana nih teman-teman? Apakah ceritaku terdengar seru dan menarik? Semoga dapat membuat kalian terhibur ya. Teman-teman sangat sedih untuk memberitahu hal ini, tapi kita akan mengakhiri semuanya di sini. Kita bertemu lagi kapan-kapan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semuanya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Coba taruh di mana? Di WA group sama di chat Zoom sehingga banyak yang komentar. Ada 2 orang dapat nilai 100. Ada lagi? Saya boleh, Pak. Saya boleh, Pak. Askia sama Danis. Askia dulu ya. Silakan Askia. Pengalaman PTM 100% aku. Hai semuanya, aku Askia Zara Putralita dari kelas 7G. Apa kabar nih teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, amin. Oh ya, untuk kali ini aku mau menceritakan pengalamanku pembelajaran tatap muka 100% di sekolahku yaitu SMP Lab School Jakarta tepatnya pada hari Senin 3 Januari 2022. Aku sangat senang dengan pembelajaran tatap muka. Setelah kurang lebih 2 tahun, aku dan teman-teman pembelajaran jarak jauh atau di rumah. Aku akhirnya dapat berkomunikasi atau mengobrol dengan teman-teman dan guru-guru secara langsung. Pembelajaran tatap muka 100% ini menjadikanku lebih akrab dan mengenal semua teman-temanku, baik sekelas maupun antar kelas. Tentunya ada aturan-aturan yang harus dipatuhi saat PTM. Salah satunya selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu tetap memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak saat kapanpun dan dimanapun. Dan ini adalah pengalamanku di hari pertama PTM 100%. Aku berangkat pukul 6.30 dan sampai pukul 6.50. Saat sampai di sekolah, aku mencuci tangan dan memeriksa suhu tubuh sebelum memasuki sekolah. Ada beberapa guru yang menyambutku dan aku memberi salam kepada guru-guru juga.
Aku melihat banyak teman-teman yang hadir di sekolah. Kemudian aku masuk ke sekolah dan scan barcode di aplikasi Peduli Lindungi. Setelah itu aku masuk di kelasku yaitu 7th grade. Di dalam kelas sudah banyak teman-temanku yang sampai dan aku mengobrol dengan mereka sebelum bel berbunyi. Setelah bel berbunyi, Bu Wiwit, wali kelasku, memasuki kelas dan menyapa kita semua. Bu Wiwit menyampaikan beberapa hal yang harus dipatuhi, diperhatikan, dan dilakukan oleh anak-anak saat PTM. Setelah 30 menit berlalu, mulai pelajaran pertama yaitu matematika bersama Pak Fatir. Pada pembelajaran matematika kali ini, Pak Fatir menjelaskan tentang materi baru yaitu sudut. Menyenangkan, seru banget. Selanjutnya, pelajaran bahasa Inggris yang diajar oleh Bu Wiwit wali kelasku. Dan dimulai dengan bincang-bincang seru, asik, dan yang pastinya kece abis. 1 jam kemudian, suara bel berbunyi lagi dan aku bersama teman-teman istirahat. Aku dan beberapa temanku makan bareng sambil cerita-cerita. Seru banget. Next, pelajaran terakhir di hari ini yaitu Ais with Bu Ita. Untuk pertemuan pertama di semester 2 ini, Bu Ita menjelaskan materi apa saja yang mau kita pelajarin di semester ini. Bu Ita juga share video tentang salat dan kubur. Ih, serem. Tapi dari video itu, aku dapat lebih memahami dan sekaligus reminder aku betapa pentingnya salat. Dan memotivasiku untuk lebih rajin beribadah. Jam 12, bel pun berbunyi dan kita salat berjamaah di Masjid Rasul. Kita membawa alat salat sendiri ya, dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Setelah salat zuhur berjamaah selesai, aku dan beberapa temanku keliling lingkungan sekolah dan melihat fasilitas lab sekolah. Aku juga mengunjungi perpustakaan lab sekolah, keren tahu. Ini foto dan video pengalaman PTM-ku. Terima kasih sudah membaca pengalaman PTM 100%-ku ya guys. Jangan lupa komen. Mantap. Silakan Danes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pengalaman pertama kali PTM 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danis Gazi Santoso dari kelas 7G. Hari ini saya akan menceritakan pengalaman pertama kali PTM. Selamat membaca dan jangan lupa ditemani cemilan agar seru. Jika tidak, ya udah nggak apa-apa. Jadi ceritanya gini, pada suatu hari ada seorang anak yang bernama Udin. Enggak lah, bercanda. Jadi ini yang beneran ya. Pada hari pertama PTM, yaitu hari Senin, saya bangun jam 5 pagi. Lalu saya tentunya sholat subuh. Setelah sholat, saya mandi. Jangan lupa pakai seragam putih biru. Lalu sarapan. Setelah sarapan, saya berangkat pada jam 6.20 pagi. Saya sampai di sekolah pada jam 6.32. Sesampainya di sekolah, jangan lupa cuci tangan dan check-in menggunakan Peduli Lindungi. Saat sampai di kelas, hanya tersisa kursi dan meja bagian belakang. Jadi saya duduk di belakang dengan teman sebangkuku adalah Kenzi Al-Hasan. Setelah itu, jangan lupa berdoa untuk memulai pelajaran. Kelas dimulai dengan pelajaran matematika dengan Pak Fatir. Kalau tidak salah, kami belajar materi aljabar. Lalu belajar bahasa Inggris yang pengajarnya wali kelas aku, yaitu siapa lagi kalau bukan Bu Wiwit. Lalu saat istirahat, aku makan dengan teman-teman di halaman masjid. Saat makan tentunya kami menjaga jarak. Setelah istirahat, kami kembali ke kelas. Lalu kami belajar agama Islam dengan Bu Ita. Jangan lupa pakai peci. Soalnya kalau sudah 3 kali memakai peci, yang cowok disuruh pakai jilbab. Setelah pelajaran agama, kami doa selesai pelajaran. Lalu kami pergi ke masjid untuk sholat subuh. Sebelum mulai, kami membaca 99 Asmaul Husna. Lalu sholat sunnah sebelum memulai zuhur. Setelah selesai, kami kembali ke kelas untuk siap-siap pulang. Sambil menunggu dijemput, aku bermain bersama teman-teman di kelas. Setelah bermain, aku check out di Peduli Lindungi, lalu pulang. Setelah sampai di rumah, aku tentunya mandi, lalu makan. Pada hari kedua PTM, yaitu hari Rabu, seperti biasa saya bangun jam 5 pagi, lalu melakukan rutinitas pagi seperti biasa.
Setelah itu saya berangkat. Sesampainya di sekolah, saya hampir telat karena saya lihat semua teman-teman saya sudah sampai di kelas. Ternyata belum bel, jadi saya bisa dibilang tidak terlambat. Kelas dimulai dengan pelajaran IPS yang diajari Pak Kasdi. Setelah itu, kami belajar seni budaya yang diajari Pak Murda, dan ternyata aku lupa bawa buku gambar, untungnya Pak Murda baik. Jadi aku minta ke teman, dan akhirnya aku dapat kertas kosong untuk mengerjakan tugas dari Pak Murda. Lalu istirahat. Saat istirahat, kami makan di Homa seperti biasa. Setelah istirahat, kami kembali ke kelas, lalu kelas dimulai dengan pelajaran PPKN yang diajarkan Maaf, saya lagi oleh ngajar. Pak Nanti Irwin. SMS dulu ya, masih ngajar. Setelah itu, sholat zuhur berjamaah. Tapi kali ini beda. Ada kultum yang disampaikan oleh kakak kelas 9. Lalu kami kembali ke kelas untuk bersiap pulang. Lalu pulang jangan lupa mandi agar tidak rentan terkena virus COVID dan lain-lain. Pertama, pembaca, gimana menurut kalian? Apakah seru ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Saya sangat senang tugas ini selesai. Kalian jangan lupa mengerjakan dan mengumpulkan tugas-tugas yang belum ya. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Udah ada videonya belum? Belum, Pak. Tambahkan video sama foto ya. Sama komentar. Siapa lagi? Diva, siap Diva? Diva Adisya Putri. Mana Diva? Sudah siap belum Diva? Ada lagi yang lain? Hah? Sudah siap Diva? Tadi saya udah, Pak. Oh udah. Yang belum? Siapa lagi? Silakan. Absen berapa? 27, Pak. Oke, silakan. Nevan ya? Iya. Oke. Pengalaman PTM pertama. Hai semua, semoga sehat selalu dan senang ya. Aku Nevan dari kelas 7 SMP Lab School Jakarta. Aku mau cerita tentang PTM 100% pertamaku di tahun yang baru 2022. Rasanya sudah tidak sabar untuk bertemu dengan semua teman-teman dan guru-guru. Belajar secara online di rumah memang menyenangkan karena aku bisa sambil bermain dengan adik, kakak, dan juga binatang peliharaan di rumah. Tapi belajar di sekolah juga ternyata seru apabila bisa bertemu teman-teman langsung dan bercanda. 3 Januari 2022, hari pertama PTM. Hari pertama PTM, aku datang pagi sekali. Jam 6.10, aku sudah di sekolah karena bersemangat dan aku tidak mau terlambat. Aku melihat beberapa teman juga sudah berdatangan pada pagi itu. Aku masuk dengan prokes yang cukup ketat, memakai masker, cek suhu, dan disambut oleh beberapa guru dan juga bapak kepala sekolah. Aku membawa bekal makanan dan minuman yang cukup dari rumah dan juga peralatan sekolah yang lengkap. Buku yang dibawa juga banyak karena aku belum tahu buku yang mana yang akan dipakai. Satu mata pelajaran bisa ada 2 buku. Aku langsung masuk menuju kelas dan memilih bangku tempat duduk di baris ketiga dari depan. Jam 7, Ibu Wali kelas memasuki kelas dan menyapa anak-anak. Selama 30 menit, kita melakukan obrolan pagi dan pembimbingan akademis. Setelah itu dimulailah pelajaran pertama yaitu matematika oleh Pak Fatir. Aku tertarik sekali belajar hal baru di semester ini yaitu tentang sudut. Pelajaran selanjutnya adalah bahasa Inggris yang diajar oleh wali kelasku sendiri. Seperti biasa, pelajaran ini selalu fun dan bercanda dengan teman-teman sekelas. Fasilitas sekolah. Sebelum makan, aku berjalan mengelilingi sekolah sebentar untuk melihat fasilitas di sekolah. Semua fasilitasnya bersih dan aman untuk digunakan oleh siswa-siswi Lab School. Juga, sebelum fasilitasnya dipakai oleh siswa-siswi, akan didisinfektan terlebih dahulu untuk menjaga kebersihan. My first recess time. Nah, saat yang ditunggu tiba, yaitu waktu istirahat dan makan. Aku bergabung dengan beberapa teman untuk makan siang bersama. Aku senang bisa makan sambil mengobrol bersama mereka.
Aku sebenarnya masih sedikit malu berkenalan, tapi nanti pasti akan kenal. Waktu istirahat yang hanya 30 menit cepat selesai dan aku harus kembali belajar. Pelajaran selanjutnya adalah agama Islam oleh Bu Ita. Ibu Ita banyak bercerita tentang sholat dan siksa kubur. Kami juga disuruh menonton video tentang siksa kubur. Ini menyenangkan sekali karena Ibu Ita tidak langsung menyuruh kami belajar. Tapi video yang diputar tentang siksa kubur makin mengingatkanku untuk rajin beribadah. Pelajaran agama adalah pelajaran terakhir di hari itu. Jadi peraturan PTM 100% adalah 3 mata pelajaran. Setiap mata pelajaran berlangsung selama 1 jam 20 menit. Jadi jam 12 sekolah sudah selesai. Aku senang karena biasanya di sekolahku yang lama baru selesai sekolah jam 2. Aku tidak langsung pulang ke rumah, tetapi melakukan sholat zuhur bersama dulu di masjid sekolah. Aku membawa sajadah sendiri supaya tetap menjaga prokes. Ini adalah sholat berjamaah pertamaku bersama teman-teman. Jam 12.30 kegiatan sholat zuhur selesai. Aku menelpon ibuku untuk segera menjemputku. Ternyata ibuku tidak bisa menjemputku di lobi karena macet dan banyak mobil yang masuk. Jadi kita bertemu di depan gerbang sekolah. Kesanku tentang PTM 100%. Nah, pasti ingin tahu kan, ya bagaimana perasaanku menjalani PTM 100% di sekolah. Aku senang sekali dan ingin segera sekolah lagi. Tapi untuk penyesuaiannya, aku rasa 3 kali seminggu juga sudah cukup. Terima kasih sudah membaca ceritaku. Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Aku siap berubah dari online ke offline. Ayo jaga prokes supaya kita bisa sekolah dengan tenang dan aman. Berikut foto dan video menjalani PTM. Oke, good job. Jadi nanti tinggal minta komentarnya ya. Minimal 10 komentar. Supaya ada interaksi. Siapa lagi yang siap membacakan tulisannya di blog? Aku mau deh. Armada, silakan Armada. Oke, bentar. Udah kelihatan kan? Ya. Oke. Halo, apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang baik ya. Nah, hari itu hari Rabu, dan itu adalah hari pertama aku melakukan pertemuan tatap muka atau PTM 100% di sekolah SMP Lab School Rawamangun. Mengapa tidak hari Senin? Karena pada saat itu aku masih berada di luar kota. Jadi aku meminta izin kepada walasku untuk tidak datang ke sekolah untuk hari pertama PTM 100%. Sekolah mulai pada pukul 7 pagi, aku berangkat dari rumah jam 6.25 pagi. Karena rumahku dekat, aku alhamdulillah sampai di sekolah jam 6.35. Saat sampai, aku langsung cek suhu di depan sekolah dan jalan menuju kelasku. Untung saja kelas aku paling dekat gerbangnya. Tetapi pada saat itu aku tidak tahu kelasku di mana. Jadi aku nyasar sampai jalan ke pojok-pojok dan masih tidak menemui kelasku. Aku merasa sesat. Tapi akhir-akhirnya ketemu juga kelasku. Sebelum masuk kelas, aku merasa sedikit gugup. Nggak tahu kenapa. Tetapi rasa gugup itu lama-lama yang menghilang saat aku masuk kelas. Saat masuk kelas, aku hanya melihat beberapa orang yang duduk di tempat masing-masing. Saya ingin datang lebih awal agar aku bisa mengobrol dengan teman-temanku sebelum pelajaran dimulai. Pelajaran pertama mulai, yaitu pelajaran IPS yang diajarkan oleh Pak Kasdi. Pada saat itu kita belajar tentang sumber daya alam dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya dengan lebih efisien dan efektif. Pelajaran pertama telah selesai. Waktunya memulai pelajaran seni rupa yang diajarkan oleh Pak Muda. Kita menggambar skema warna dan menggambar tint, tone, and sheet. Waktunya istirahat. Semua orang berseru. Waktu istirahat 30 menit, jadi ada waktu untuk santai-santai. Aku keluar kelas dengan beberapa temanku untuk makan. Kita ngobrol dan ketawa-ketawa sambil makan. Untung saja nggak ada yang keselak. Beberapa lama kemudian aku cek waktunya. Ternyata bentar lagi mulai pelajaran selanjutnya, yaitu PPKN, yang akan diajarkan oleh Pak Erwin. Kita pun langsung kembali ke kelas kita dan Pak Erwin pun memasuki kelas. Di pelajaran PPKN, kita membahas sedikit tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk setiap meja, ada 2 kursi. Aku duduk di sebelah sahabatku dan kita mengobrol sedikit-sedikit sepanjang pelajaran.
Kita bercanda tentang masing-masing dan itu membuatku ngakak sepanjang hari. Selain itu, aku juga mengasih oleh-oleh ke beberapa temanku. Aku mengasih mereka gantungan kunci dan daun-daunan dari kota yang aku kunjungi. Bukan hanya teman-temanku yang lucu, tetapi guru-gurunya juga lumayan lucu. Mungkin agar siswa-siswinya tidak tegang. Mereka kadang-kadang melawak di tengah pelajaran. Ya, semua pun ngakak. Bukannya seru deh. Sayangnya aku tidak sholat di masjid karena belum diberi izin oleh orang tuaku. Tetapi aku tetap berada di sekolah karena sekalian menunggu pembagian rapor. Sambil menunggu, aku bermain dengan teman-temanku. Mungkin kita sedikit tidak waras, tapi masih menyenangkan. Itulah pengalaman pertamaku dalam melakukan PTM 100%. Dan aku sangat tidak menyesal dengan datang ke sekolah di hari itu. Bisa ngobrol ke teman-teman, guru-gurunya pada seru. Aku nggak bisa nunggu untuk PTM berikutnya. Mungkin sudah cukup untuk kali ini. Terima kasih sudah mampir blogku. Itu saja, Pak. Oke. Siapa lagi yang siap? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 orang. Siapa lagi yang siap dapat 100? Yang sudah selesai langsung minta komentar ya. Kemudian buka buku informatika bab 4. Yang dari Kemdikbud warna biru. Ada lagi yang mau tampil? Bab 4 itu halaman 69. Ada? Saya deh, Pak. Oke, silakan. Baron ya? Iya. Silakan Baron. Pengalaman PTM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baron Renda Pramadjo, kelas 7G absen 6 hari ini. Saya akan menceritakan pengalaman pembelajaran tatap muka di SMP Lab School Jakarta selama seminggu, Senin, Rabu, Jumat. Tentang pukul 6.30, saya disambut oleh guru-guru yang menjaga pintu masuk sekolah, dan guru-guru itu menyambut saya dengan ramah. Setelah masuk ke sekolah, saya ditemani oleh teman saya, yaitu Syatik. Kami tidak banyak mengobrol, tapi pertama kali saya tidak bisa menyadarinya. Setelah saya mengobrol dikit, saya tahu dia adalah Syatik. Setelah jauh dari pintu masuk, saya berdua dengan teman saya Syatik men-scan barcode Peduli Lindungi untuk absen. Pada saat masuk kelas 7G bersama Syadik, saya melihat teman saya yang sudah masuk duluan ke sekolah.
Saya duduk di kursi 2 dari belakang bersama teman saya yaitu Danish. Di situ saya menaruh tas saya yang lumayan berat ke lantai. Saat saya hendak duduk, saya bertutur salam dengan Danish. Dan setelah teman SD, jadi kita agak kerap walaupun tidak bertemu selama beberapa hari. Di situ saya mengobrol dengannya, lalu tanpa sadar, bel berbunyi. Hari itu pukul 7.30 pelajaran dimulai. Pelajaran saat itu adalah MD Matematika 2 Pak Fatir. Di awal pelajaran, Pak Fatir saya mengeluarkan buku matematika dan juga buku catatan untuk mencatat apa yang diajarkan oleh Pak Fatir. Setelah jam pertama ada pelajaran kedua yaitu bahasa Inggris yang diajarkan wali kelas saya yaitu Bu Wit. Di pelajaran bahasa Inggris saya senang dengan pelajarannya karena santai dan gurunya pun baik dan perhatian. Di pelajaran terakhir atau pelajaran ketiga yaitu pelajaran AIS agama Islam yang diajarkan oleh Bu Ita. Di pelajaran terakhir ini saya menonton video bersama teman-teman saya tentang ya intinya mengajarkan pada kita dan menyampaikan sholat lima waktu. Setelah selesai pelajaran terakhir saya pulang. Saya tidak langsung pulang karena saya sholat zuhur berjamaah di Masjid Baitul Ilmi Lab School bersama yang lainnya. Saat saya hendak wudhu, saya bertemu dengan teman SD yaitu Abjan Meisa kapan aja. Setelah sholat zuhur saya pun pulang dijemput dengan ojek. Sebelum masuk air kedua pemilihan tetap, saya akan menjadikan sedikit kajian saat istirahat. Dari kelas, saya ke toilet ke dekat kelas dan balik lagi ke kelas dan mengambil bekal saya dan makan di luar kelas. Alhamdulillah PTM hari pertama ini berjalan lancar. Pada hari kedua PTM, seperti biasa, saat malam hari saya menerapkan buku-buku pelajaran setelah saya diantar waktu saya. Saat keluar dari mobil saya sendirian masuk ke sekolah dan saya lupa nge-scan barcode untuk absen. Tapi saya biarkan hal itu. Setelah masuk ke kelas, saya duduk sama seperti 2 hari yang lalu, yaitu 2 dari belakang dan duduk bersama Danis. Lanjut ke pelajaran pertama yaitu pelajaran IPS. Di pelajaran pertama saya mengeluarkan buku IPS dan buku catatan, tapi saya lupa. Dengan santai saya meminjam pensil teman saya sebelah saya yaitu Danis, dipinjamkan lagunya. Dan saat pelajaran kedua yaitu seni rupa, pemuda banyak yang tidak membawa buku gambar, tidak semua. Saya membawa buku gambar dan memakai yang ke Danis. Yang lain dapat kertas HPS dari teman saya Mada. Setelah pelajaran kedua yaitu TKN Pak Erwin, tidak ada hal yang menarik. Jadi lanjut saja ke hari ketiga PTM. Di hari terakhir ini, minggu ini hari Jumat saya masuk sekolah dan sekali lagi saya lupa scan barcode. Oh ya, pada hari Jumat ini ada ibadah angkatan kelas 7 dan 9. Di kelas saya memakai peci dan bawa sajadah dan Al-Quran kecil. Di rumah saya duduk paling depan bersama dengan Danis pasti. Saya membaca surat Al-Baqarah ayat 102 sampai saya lupa. Setelah ibadah angkatan saya pun masuk ke kelas. Pelajaran pertama hari Jumat yaitu bahasa Indonesia. Materinya nggak usah diinformasikan. Lanjut pelajaran kedua yaitu IPA. Ada guru perempuan datang ke kelas kami dan mengajak kami ke laboratorium. Di laboratorium saya belajar banyak tentang mikroskop dan bagian tubuh hewan dan tumbuhan tertentu. Setelah selesai saya beristirahat bersama teman-teman saya. Setelah beristirahat ada satu pelajaran yang membuat saya menulis. Ini yaitu di sini saya menulis banyak hal tentang pengalaman bersekolah saya. Setelah pelajaran terakhir berakhir, saya pergi ke masjid bersama teman-teman saya. Setelah di lantai 2 masjid, setelah semua selesai saya pulang. Minggu melakukan 3 kali PTM sangat menyenangkan. Jadi lebih akrab sama teman dan guru. Siapa lagi? Nevan udah jadi, Nevan udah ya? Udah, Pak. Tantra udah belum?
Siapa lagi yang siap? Saya, Pak. Ya, silakan Nesia. 26. Udah kelihatan? Udah. PTM di tahun 2022. Halo semua, nama aku Nisha Syarul Firdaus dari kelas 7G. Kali ini aku ingin membagikan pengalaman PTM atau pertemuan tatap muka pertama di tahun 2022. PTM kali ini sedikit berbeda karena minggu ini siswa-siswi kelas 7 masuk seminggu 3 kali. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ya. Hari pertama, Senin 3 Januari 2022. Provinsi DKI Jakarta menerapkan pembelajaran dengan tatap muka secara 100%. Pagi ini aku berangkat ke sekolahku, yaitu SMP Lab School Jakarta. Saat di perjalanan, kota Jakarta terlihat padat oleh siswa-siswi yang ingin berpergian bersekolah dan orang-orang yang pergi untuk bekerja. Sesampainya di sana, aku turun di lobi Lab School dan mencuci tangan di wastafel yang telah disediakan. Selain itu, kita diwajibkan untuk mengukur suhu badan dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Selanjutnya, kita masuk ke kelas masing-masing, memilih tempat duduk, lalu tadarus bersama. Mata pelajaran hari ini adalah matematika, bahasa Inggris, dan agama. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasa, setiap hari Senin terdapat pendampingan wali kelas, seperti bertadarus bersama, dan wali kelas memberikan beberapa informasi kepada kita. Saat pelajaran matematika, Pak Fatir menjelaskan materi baru, yaitu garis dan sudut. Pak Fatir menjelaskan materi dengan detail dan mudah dipahami. Kita belajar pengertian tentang sudut dan bagaimana cara mencari sudut terkecil. Mata pelajaran matematika berlangsung 80 menit atau 1 jam 20 menit. Setelah itu, bel berbunyi menandakan mata pelajaran selanjutnya, yaitu bahasa Inggris, akan segera dimulai. Pelajaran bahasa Inggris telah dimulai. Bu Wiwit memasuki kelas dan berbincang santai, namun tidak lupa untuk mengajari kita tentang materi baru di semester 2 ini. Bu Wiwit menjelaskan materi ini dengan seru dan asik. Jadi tidak terasa bahwa kita telah belajar bahasa Inggris selama 1 jam 20 menit. Bel berbunyi. Waktu yang ditunggu-tunggu yaitu istirahat telah tiba. Siswa-siswi kelas 7G segera keluar kelas untuk makan bekal yang telah dibawa dari rumah. Waktu istirahat dari pukul 10:10 sampai dengan 10:40. Waktu menunjukkan pukul 10:40. Seluruh siswa-siswi kelas 7 SMP Lab School Jakarta bergegas menuju kelasnya masing-masing. Pada saat pelajaran agama, Bu Ita masuk ke kelas 7G untuk mengajar. Bu Ita menjelaskan materi dan menayangkan video tentang siksa kubur. Video tersebut berisikan tentang seorang manusia yang semasa hidupnya tidak menjalankan sholat. Ia mendapatkan siksa kubur saat di hari akhir. Aku dan teman-teman menyaksikan video tersebut dengan fokus. Mata pelajaran ini dimulai dari jam 10:40 sampai dengan pukul 12. Ketika sudah pukul 12, bel pun berbunyi dan seluruh siswa-siswi bersiap-siap untuk menjalankan sholat zuhur di Masjid Lab School Jakarta. Setelah selesai sholat zuhur, kita kembali ke kelas masing-masing dan bersiap untuk pulang sekolah. Aku menelpon orang tuaku untuk segera menjemputku. Sambil menunggu orang tuaku sampai di sekolah, aku mengobrol dan bercanda bersama teman-teman. Selain itu, aku melihat-lihat fasilitas SMP Lab School Jakarta yang sangat indah. Setelah itu, orang tuaku memberitahuku bahwa mereka sudah menyampai di depan lobi sekolah. Aku bergegas ke lobi dan bertemu orang tuaku di sana. Itu saja pengalaman PTM 100% pertamaku di SMP Lab School Jakarta. Semoga kalian tertarik untuk menjadi siswa-siswa SMP Lab School Jakarta ya. Sampai jumpa di blog selanjutnya. Dah. Tinggal komentarnya aja ya, sama videonya belum ada ya. Videonya ditambahin ya. Siapa lagi yang lanjut? Yang Saya siap? boleh, Pak. Oke, Candy, silakan. Sebentar. Udah kelihatan belum? Udah. Sudah. Oh, pengalaman mengikuti PTM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heyo, hari ini aku pengen ceritain tentang pengalaman PTM semester 2 tahun 2022. Hari Rabu, Januari tanggal 5, 2022 adalah hari pertama aku PTM pada tahun 2022. Sebenarnya hari pertama PTM itu mulai
Ini tuh hari Senin tanggal 3, tapi aku tidak bisa hadir karena sedang batuk pilek. Jadinya baru bisa masuk hari Rabu. Awal masuk aku sangat senang karena bisa bertemu ibu dan bapak guru, begitupun juga bisa bertemu dengan teman-teman walau ada 2 teman kami yang tidak masuk karena berhalangan untuk hadir. Kami disiapkan untuk berdoa bersama dan tematil karakter. Setelah itu kami duduk dan dimulailah pelajaran pertama. Pelajaran pertama yaitu IPS 2 bersama Pak Pasdi. Setelah IPS ada pelajaran seni budaya atau sembut bersama Pak Muda, lalu istirahat dari pukul 9.40 sampai 10.10. Setelah istirahat, kita ada pelajaran PPKN bersama Pak Erwin, lalu kami pun dibubarkan. Fasilitas di lab school keren-keren bagus-bagus menurut aku. Yang kurang hanya internetnya saja, walau sih aku pakai data. Selain itu udah keren-keren fasilitasnya. Guru-guru lab school sangat kece, baik, keren, dan tentunya seru. Menurut aku dari PTN ini bisa belajar lebih fokus karena kita bisa lebih mengerti apa yang dibahas oleh gurunya di sekolah. Juga ada sholat berjamaah, tapi aku tidak ikut karena mungkin terlalu ramai jadinya. Aku tidak ikut sholat berjamaah, pokoknya sekolah PTN itu seru banget deh, hehe. Hari Jumat, Januari 7, 2022 adalah hari kedua aku PTN. Hari Jumat ini alhamdulillah satu kelas masuk. Artinya tambah seru lagi dong. Kami datang pagi karena ada ibadah bersama di Halma. Setelah membaca Al-Quran, kami membaca Asmaul Husna bersama. Setelah itu, kami dipersiapkan untuk masuk kelas bersama dan memulai jam pelajaran pertama, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia. Di pelajaran Bahasa Indonesia, kita membahas materi tentang cerita rakyat yang dimulai dengan puisi atau pantun, syair, dan gurindam. Setelah pelajaran Bahasa Indonesia, kami ada pelajaran IPA, dan kali ini sangat exciting karena kami bisa masuk ke dalam lab biologi untuk praktek menggunakan mikroskop bersama Bu Nana. Setelah dari lab, kami dikeluarkan karena istirahat. Lalu kami pun kembali ke kelas untuk istirahat. Setelah istirahat, kami ada bagian terakhir yaitu TIK bersama Om Jack. Kami diberi tugas di blog untuk menuliskan pengalaman BTM ini. Setelah selesai yang putri ada keputrian di teater kecil. PTM hari Jumat ini seru banget. Terutama lebih banyak yang datang, atau lebih lengkap 34 murid masuk tentunya kan lebih seru dan juga heboh hehe. Guru-guru yang datang hari ini juga seru-seru juga dan punya khasnya sendiri untuk mengajar kami. Dan tentu ini mungkin bisa menjadi hari favorit aku dalam PTM. Minggu depan gantian kelas 7 yang akan PTM hari Selasa dan Kamis. Gantian dengan kakak kelas 8 yang kebalikannya jadwal PTM-nya dengan kami yang kelas 7. Mereka kelas 8 Senin PJJ, Selasa PTM, Rabu PJ, Kamis PTM, juga PJJ, kami kelas 7 sebaliknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada pesan kata atau typo dalam cerita ini. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah membaca ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya belum ada ya? Belum. Saya tambahkan video ya. Iya. Baik. Siapa lagi yang mau? Rifki siap, Rifki. Safina. Siapa lagi? Kita masih ada waktu sampai 11.45 ya. Silakan siapa lagi? Yang siap. Jadi nanti kita ketemu lagi minggu depan. Slide presentasi bab 4 sudah jadi ya. Nah, sekarang bagaimana masukin masukin ininya ke blog. Ya kayak ini kan video nih ada nih. Ya. Ada blogger. Semua. Saya
Om Jai, mengajar di kelas 7G. Hari ini saya mengajak teman-teman untuk menulis pengalaman teman-teman selama mengikuti pembelajaran tatap muka. Nah, tentu sangat menyenangkan, bukan? Oleh karena itu, Om Jai minta nanti teman-teman menceritakan pengalaman hari pertama mengikuti pembelajaran tatap muka, menceritakan dengan jelas apa yang kamu rasakan selama PTM, bagaimana guru-guru di lab school, bagaimana teman-teman sekelas, bagaimana fasilitas yang ada di lab school. Ya, itu contoh videonya. Sekarang ini contoh masukin video. Nah, ini masukin video. Terus masukin apa namanya, Google Drive ya, ke blog. Ini ruang podcast. Ini ada gambar, ini untuk edit ya. Untuk edit gambar. Masih jalan. Jadi ini bisa nanti kamu cari caranya ya. Sampai sini ada lagi yang mau, masih ada waktu 7 menit yang mau presentasi blognya?
Rifki? Siap? Masih belum selesai, Pak. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Yang mau presentasi lagi? Masih ada waktu 7 menit. Ya, nanti bisa buka blognya https://wijayalabs.blogspot.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Omjay semuanya, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan Om JP. Semoga kawan-kawan semua selalu sehat dan bahagia bersama keluarga tercinta. Semoga pula pintu-pintu rezeki selalu terbuka buat kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pukul 9, Om J dijadwalkan untuk ujian kelayakan disertasi. Mohon doanya, saya bisa menjawab semua pertanyaan Dewan Penguji disertasi. Adapun judul disertasi saya adalah pengelolaan blog melalui pendekatan kolaboratif action riset untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa. Semalam saya dibantu anak saya Intan untuk membuat surat presentasi. Jarak yang jauh menjadi terasa dekat. Anak saya ada berada di Tangerang di tempat kosnya, saya di Jatibening, Bekasi. Kami menggunakan aplikasi Google Meet. Pukul 23 waktu Indonesia Barat, alhamdulillah surat presentasi dapat saya dikerjakan. Anak pertama saya membantu membuatkan slide presentasi menggunakan aplikasi Canva. Nah, sebentar ini ada tutorial yang halo kan? Ya. Demikian informasi yang saya sampaikan. Untuk membaca pembersihan. Bijak mengatakan, baik tanpa persiapan, turun tanpa penghormatan. Saya mempersiapkan dengan baik hasil penelitian disertasi yang sudah saya lakukan. Semoga dapat saya presentasikan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini draft bab 3 materi bisa diambil sini. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini, Kenara mau nanya, Kenara? Ya. Ada lagi yang sudah selesai? Waktunya tinggal 2 menit lagi.
belajar informatika itu sebenarnya menyenangkan kalau kita tahu caranya. Caranya ajak anak-anak kita untuk menulis dan menciptakan informasi baru di internet. Dengan cara itu mereka menjadi aktif menciptakan informasi. Baik, sampai sini saja dulu pertemuan kita. Minggu depan saya akan cek tugas kalian membuat presentasi bab 4. Ada yang mau tanya tugas minggu depan? Membuat presentasi bab 4. Tentang bab 4 itu tentang sistem informasi. Sistem informasi. Halaman 69. Ya. Demikian pertemuan kita hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai ketemu lagi.